Obrolan seputar anak yang selanjutnya disingkat Bosara mengandung makna filosofi sebagai berikut. Bosara adalah gambar atau bentuk tudung saji yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaannya berfungsi sebagai pelindung untuk menutupi sajian atau makanan yang akan dihidangkan, agar terhindar dari lalat, debu, kotoran, maupun gangguan lainnya. Dalam program live streaming Bosara diumpamakan sebagai atensi, asistensi rehabilitasi sosial anak yang merupakan media informasi tentang upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia. Bosara sebagai wadah atau sarana untuk menghidangkan penganan berbagai kue-kue aneka rasa, baik manis maupun asin, pada saat seremonial pembukaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan resepsi lainnya. Kue-kue aneka rasa diibaratkan sebagai anak-anak Indonesia dengan berbagai karakter dan sikap yang ada pada dirinya yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bosara berusaha memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia yang mengalami pahit dan manis kehidupan untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. BRS AMPK Todopuli di Makassar sebagai salah satu media pengembangan pendekatan residensial berupaya mewujudkan atensi dengan melakukan upaya komunikatif, informatif, dan edukatif kepada masyarakat luas tentang program perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui program live streaming Bosara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anak, salam sejahtera. Kembali lagi kita di program Bosara atau obrolan seputar anak. Di episode ketiga ini kami akan membahas tentang pengalaman menjadi penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todotuli di Makassar. Nah, di sini saya ditemani oleh DJ. DJ ini nama samaran. DJ akan menjadi narasumber kita selama dan DJ akan uh, bercerita berbagi pengalamannya selama menjadi penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Halo DJ. Oke, apa kabar DJ? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Eh, Sebelumnya saya pengen tahu sih menurutmu apa sih BS sampai Todotuli itu atau Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todotuli di Makassar itu? Menurut saya BSIMPK Todotuli itu tempat saya untuk belajar dan merubah perilaku saya menjadi lebih. Oh iya, suatu tempat untuk belajar menjadi berperilaku lebih baik ya. Oke, sejak kapan sih kamu ada di biar sampai kata Depli ini? Saya di sini sudah 2 bulan 22 hari. Itu sejak tanggal 2 Juli 2020. Lumayan lama ya, mengenai program rehabilitasi di sini itu ada 3 dan 6 bulan, berarti pengalamanmu cukup banyak dong ya di sini. Ya. Oke, waktu datang ke biar sampai kantor Tuli ini, kamu diantar siapa sih? Saya dibawa dinas sosial wilayah tempat tinggal saya. Oh, dinas sosial wilayah setempat ya. Selama kamu menghadapi proses hukum, ada nggak sih pekerja sosial yang menemani atau mendampingi kamu dalam menghadapi? Ya ada Bu. Selama saya menjalani proses hukum, saya didampingi oleh pekerja sosial dari dinas sosial wilayah tempat saya. Saya diberikan motivasi, diberikan semangat dan pendampingan. Hingga akhirnya saya berhasil diversi dari kasus saya. Namun saya mengharuskan menjalani rehabilitasi di BSI PKT Puli dan
pindah sekolah. Oh, apakah itu salah satu syarat dari pengadilan atau dari siapa itu syaratnya Dari- yang harus meminta kamu untuk pindah ke sekolah dan menjalani program rehabilitasi sosial? Dari pihak korban. Oh, dari pihak korban. Oke. Terus waktu kamu pertama kali datang ke sini, gimana sih penerimaan di sini? Awalnya saya ragu dan takut Mm-mm. ketika mau dikirim ke BSI atau negeri. Mm-mm. Saya kira tempat ini seperti di hutan atau di lapas. Tapi setelah saya sampai di sini, saya diperlakukan dengan sangat ramah. Mulai disambut oleh petugas satpam, Mm-mm. kemudian saya diarahkan ke dalam kantor di dalam ruang terpadu untuk menjalani registrasi, di mana yang meregistrasi sendiri adalah pekso saya sendiri. Di situ kelengkapan saya dari rumah diperiksa pekerja sosial dan petugas setempat berbicara tentang saya dengan orang tua saya dan dinas sosial. Dan di situ juga saya ditanya tentang kesehatan oleh petugas biar saya bekerja. Ya, jadi penerimaan dari awal itu sudah ramah ya. Oke. Setelah tahap registrasi, apa sih yang dilakukan oleh pegawai terhadap kamu itu? Setelah diregistrasi, Ya. saya kemudian diarahkan untuk ke rumah observasi sekaligus ruang isolasi selama 14 hari. Dan di situ saya diberi fasilitas satu kamar per orang, dan di dalam kamar sudah tersedia kasur, tempat mandi pribadi, dan lemari untuk menyimpan barang-barang saya. Jadi setelah kamu datang kemari itu seperti hanya pindah kamar saja ya, karena masih bisa menjaga privasimu karena di kamar sendiri atau menyimpan barang-barang pribadimu sendiri. Seperti itu. Nah, selama kamu di rumah observasi, ibu pengen tahu sih apa saja yang kamu lakukan? Selama di rumah observasi, saya belum bisa keluar selama 14 hari. Karena saya diharuskan isolasi mandiri. Di situ saya hanya duduk di teras, bermain bersama teman, ngobrol, dan kadang pekso saya juga datang bercerita kepada saya tentang keluarga, sekolah. Apakah ada dari pembina lain atau petugas lain yang datang ke observasi? Ya, saya juga datang petugas kesehatan yang memeriksa kondisi saya dan teman-teman saya. Jadi untuk memastikan kesehatanmu juga ya. Oke, jadi awal kamu datang ke sini, asesmen awal di ruang observasi, lalu kamu dipantau, gitu ya. Oke. Nah, setelah tahapan ini, apa sih tahapan selanjutnya? Maksudnya setelah observasi ini apa yang dilakukan? Setelah saya melewati tahap observasi, saya kemudian diarahkan untuk pindah ke rumah aman 4. Dan di rumah aman 4, saya tinggal bersama 5 teman saya. Oh, benar. Tapi satu kamar apakah masih satu orang atau bagaimana? Kalau kita sudah melewati masa observasi, kemudian diarahkan ke rumah aman lainnya, Ya, sudah 2 orang satu kamar. 2 orang satu kamar. Tapi apakah kamu senang atau merasa terganggu? Ya, merasa senang bisa sharing dengan teman baru. Ada teman Cerita. ya, ada teman baru itu ya. Oke. Menarik juga ya. Tapi selama di rumah aman Pak, aktivitas apa saja sih yang kamu lakukan? Selama saya pindah di rumah 4, Ya. setelah saya berkenalan dengan teman-teman saya yang sudah lama di sekolah ini, dan saya juga sudah mengikuti kegiatan yang rutin, dimulai dari bangun sholat subuh, mengikuti kegiatan membersihkan, mencuci baju sendiri, kemudian sarapan di ruang makan,
dan bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan senam di pagi hari setiap hari. Adapun kegiatan terapi seperti terapi psikososial, mental spiritual, baik terapi fisik dan home industry, ada juga home industry. Oh, banyak sekali kegiatannya ya. Tapi ngomong-ngomong itu, saya tertarik dengan terapi-terapi. Untuk yang pertama, terapi vokasional. Terapi vokasional itu apa sih yang kamu ikuti, yang kamu lakukan di situ? Di sini saya mengikuti terapi vokasional elektro karena saya lebih berminat di situ. Dengan masuk di vokasional elektro, saya bisa belajar memperbaiki AC, radio, kipas angin, dan hal lain. Saya harap setelah saya keluar dari Bali ini, saya bisa membenarkan AC saya di rumah, kipas rumah. Seperti itu. Itu terapi vokasional. Nah, ada terapi selanjutnya. Terapi selanjutnya adalah terapi spiritual mental. Nah, apa sih yang kamu dapatkan di terapi ini? Yang besar perubahan saya di terapi mental spiritual, di mana sebelum saya masuk di sini, saat saya masih belum, dan setelah di sini saya lebih rajin beribadah, sholat lima waktu, tidak pernah tertinggal satu kali pun. Saya juga belajar mengaji, belajar bersama teman, dan ta'alim setiap selesai sholat, baik saya ta'alim sendiri dan bergantian sama teman-teman saya. Oh, jadi kamu belajar berbicara di depan teman-teman, taklim, dakwah seperti itu ya. Hebat sekali. Ya, cukup menarik obrolan ini, tapi tahan dulu ya DJ. Kita akan rehat sejenak. Halo sahabat anak, kembali lagi di program Bosara, obrolan seputar anak. Nah, di episode ketiga ini kami masih membahas tentang pengalaman anak penerima manfaat di Bersepeda Kata Dapuli. Masih dengan saudara DJ dengan sebagai narasumber. Halo DJ. Hai Bu. Masih semangat? Masih. Semangat dong. Ya, tadi kita kan bahas tentang terapi mental spiritual. Nah, ada terapi lain lagi yaitu terapi psikososial. Terapi psikososial ini adalah terapi yang paling penting di Balai Rehabilitasi Sosial Anak. Nah, ngomong-ngomong, apa sih yang kamu dapatkan di terapi psikososial ini? Di sini saya dibimbing oleh pekerja sosial dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti bermain secara berkelompok, mengobrol dengan pekerja sosial, diberikan motivasi dan semangat. Dan saya juga bisa akrab dengan teman-teman, mengenal satu sama lain dengan latar belakang dan asal yang berbeda. Saya juga senang karena saya suka diajak bermain ke tempat rekreasi. Di sana saya bermain dengan teman-teman dan pegawai yang ada di BRSM PK Tadopuli. Ya. Saya merasa lebih beruntung dari
anak-anak yang lain, dan saya harus semangat mengajar cita-cita saya untuk melanjutkan kuliah saya setelah lulus dari SMA. Dan saya sangat menyesal telah melakukan hal yang melanggar hukum. Saya berharap setelah saya keluar dari sini, saya bisa sukses di kemudian hari dan bisa lebih optimis lagi untuk menggapai cita-cita saya, dan lebih disiplin dan terus semangat. Oh, terus semangat ya. Oke, berarti ada dong perubahan perilaku selama kamu ikut terapi psikososial. Apakah itu dari motivasi kamu mengejar cita-citamu, atau inisiatif saat kamu mengikuti kegiatan yang berasal dari diri sendiri? Ada perubahan-perubahan seperti itu? Iya, saya menjadi lebih berinisiatif, lebih antusias. Lebih antusias ya. Oke, selanjutnya ya. Tadi saya dengar ada home industry. Nah, di home industry ini, kegiatan home industry, apa saja sih yang kamu lakukan? Di kegiatan home industry, contohnya saya membuat gantungan handuk, lampu hias, ada juga makanan seperti tempe, selai oleh, mayonaise, coklat. Hasil dari home industry itu diapakan? Yang seperti gantung handuk dan lampu hias kita pakai di kamar kita, untuk kamar kita masing-masing. Dan yang seperti tempe kita konsumsi, dan biasa juga kita jual ke pegawai-pegawai di BRS AMPK. Oh, jadi tetap produktif ya, walaupun di sini jadi bisa belajar menjual, belajar membuat ya banyak. Oke. Nah, dari banyak aktivitas itu saya lihat dan saya dengar pastinya itu tidak memerlukan biaya banyak. Pasti tidak sedikit dong. Iya. Nah, di sini apakah bayar? Selama saya menjadi penerima manfaat di BRS AMPK 25 Makassar, saya tidak pernah dimintai atau diwajibkan sejumlah uang, baik kepada petugas maupun BRS AMPK 20. Di sini layanan dan fasilitas yang diberikan kepada saya semua gratis. Gratis ya, tidak bayar sepeser pun. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kamu rasakan selama menjadi penerima manfaat bersampai kata Depli ini? Saya merasa senang, bahagia, dan saya suka tempat ini. Setiap hari kami dibimbing, diarahkan melaksanakan kegiatan, diajari bagaimana bertingkah laku yang benar. Selain dari kegiatan, kami juga diberikan kesempatan untuk berekreasi sebagai salah satu terapi psikososial. Kami ajak jalan-jalan ke pantai untuk bersenang-senang bersama teman-teman dan pegawai-pegawai di BRS AMPK. Setelah di sini saya lebih disiplin karena semua kegiatan saya telah diatur waktunya. Dengan inisiatif saya sendiri, saya mengikuti kegiatan tersebut sehingga tidak ada beban untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu perubahan perilakunya ya. Iya, Bu. Oke. Dari 2 bulan ini kamu ikut banyak kegiatan aktivitas di BRSAMPK. Ada nggak sih suka dukanya? Pasti ada. Sukanya adalah saya bisa mempunyai pengalaman yang baru, teman yang baru, saudara baru, dan bisa kenal dengan pegawai-pegawai yang ada di BRS AMPK 20 ini. Dan dukanya adalah saya terpisah dari keluarga saya. Meskipun keluarga saya bisa menengok, tetapi karena jarak dari sini dan tempat tinggal saya cukup jauh, jadi keluarga saya tidak dapat menengok setiap waktu. Tapi setiap sebulan sekali saya bisa minta izin untuk pulang kembali ke rumah selama 3 hari, dan selama 3 hari itu tetap dipantau oleh pekso saya sendiri. Jadi selama kamu mengikuti program di sini, kelekatan kamu dengan keluarga masih terjalin ya? Masih. Komunikasinya masih terjalin dengan baik. Oke. Oh iya, tadi belajar daring tuh ya? Itu kan harus online ya?
Nah, fasilitas apa yang kamu gunakan di situ? Di sini kami menggunakan handphone pribadi dan disediakan ruangan khusus untuk belajar online dan ada pengawas sendiri untuk belajar online di sini. Loh, oh jadi boleh bawa handphone pribadi ya? Itu bagaimana? Apakah kamu pakai 24 jam, kamu simpan di tempatmu atau bagaimana? Tidak ada petugas khusus yang memegang handphone itu. Oh, Diberikan saat akan dipakai untuk sekolah dan dikembalikan setelah dipakai. oh jadi hanya untuk sekolah ya? Iya. Oh begitu, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, rencana selanjutnya kamu di sini, setelah keluar dari sini apa? Eh, saya tetap akan melanjutkan sekolah saya meskipun harus pindah sekolah karena permintaan dari pihak korban. Tapi saya harus tetap antusias dan semangat untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya bercita-cita untuk sekolah tinggi, mungkin agar saya bisa mengangkat harkat derajat orang tua serta menaikkan taraf ekonomi keluarga saya. Cita-cita mulia, semoga keterima, semoga keterima lulus sekolahnya, kuliah toh. Amin. Semoga ya tercapailah semua cita-citanya. Oke, demikian obrolan Bosara episode ketiga ini dengan tema sharing tentang pengalaman anak penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar. Nah, sebagai closing statement, ada nggak sih yang DJ mau sampaikan kepada kita-kita ini? Bali ini adalah tempat paling ramah anak yang belum saya temui di tempat yang sebelumnya. Di sini saya tidak membayar sedikit pun dan saya diberi fasilitas yang sangat baik dan hak-hak saya masih terpenuhi seperti bertemu dengan keluarga, sekolah daring dan juga bermain bersama teman-teman saya. Semoga anak-anak lainnya yang juga memerlukan pelayanan dapat terjangkau. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, begitulah episode ketiga kita ini tentang sharing pengalaman anak penerima manfaat di Biar Sampai ke Todopuli. Kita akan bertemu lagi di episode keempat dengan tema yang berbeda. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Dadah dulu. Dadah sahabat anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.